Dia sekarang sih masih sama seperti dulu sih, belajar. Tapi kita juga maksudnya nggak nge-push dia untuk kayak umur segini harus udah bisa membaca, umur segini harus udah bisa berhitung. Enggak, sesenang-senangnya dia aja gitu. Ya, hari ini kita lagi ada di acara Indonesian Movie Actor Awards ya. Indonesian Movie Actor Awards 2025. Dan menyenangkan sekali tadi ketemu beberapa teman lama juga. Acaranya meriah sekali seperti biasa. Dan mudah-mudahan bisa menghasilkan pemenang-pemenang yang memang memberikan kontribusi luar biasa bagi film Indonesia, terutama untuk para aktornya. Bang Ari sendiri sebagai salah satu yang terjun juga di perfilman Indonesia, seperti apa sih mungkin melihat perfilman Indonesia saat ini? Buatku sih film Indonesia sekarang sudah berada di level selanjutnya ya. Dari perolehan penonton juga kita cukup dominan dibanding dengan film impor. Kita sudah unggul 60%, 40%. Itu pertanda bahwa kepercayaan publik terhadap produksi kita juga sudah luar biasa. Aktor juga sekarang kehadirannya luar biasa banyak banget gitu. Kita bisa lihat aktor datang dari berbagai lini gitu. Ada yang memang dari teater, ada yang kemudian sekolah keaktoran, ada juga yang model, ada juga yang dari stand up komedian, ada yang dari sekarang dari apa ya, penggiat sosial media juga. Jadi kayak banyak banget gitu. Dan saya rasa juga ditunjang dengan konten kreator ya. Karena sekarang konten kreator juga menjadi salah satu hal yang cukup umum. Nah, itu kan juga melatih orang untuk menjadi aktor gitu. Dengan berakting di depan kamera handphone, kemudian diposting di sosial media, dan akhirnya kemudian mendapat peluang untuk menjadi aktor, melatih kemampuannya, itu juga menurutku cukup membantu gitu. Bagaimana aktor-aktor itu bisa lahir dari mana aja, itu sih saya lihat. Di ujung akhir tahun sendiri nih Bang, mau ada gebrakan apa baru lagi sih buat di tahun depan ini? Akhir tahun ini belum sih. Akhir tahun ini saya masih mau masuk tahap praproduksi dulu. Jadi masih kakak sehat-sehat. Ya. Lu namanya? Diginin nama dia. Akhir tahun ini masih preps dulu sih, masih ada kegiatan-kegiatan praproduksi ya. Jadi masih nulis-nulis beberapa skenario, baru sampai tahapan itu sih. Mudah-mudahan awal tahun depan udah bisa mulai masuk produksi lagi. Kak Ari mungkin selain jadi aktor kan juga menjadi ayah yang sangat dikagumi orang-orang juga kan, mungkin dengan Naka gimana sekarang? Gemes banget ya. Aktivitas di Ya alhamdulillah sih, kalau Naka sih yang penting dia sehat dan melakukan segala sesuatunya dan bahagia. Mungkin juga orang ngelihat Naka sekarang udah mulai belajar ya, udah mulai belajar melakukan hal-hal yang umum dilakukan oleh anak seusianya dia, dan itu sih kita bahagia banget. Mungkin juga ada beberapa yang kita bagikan kepada masyarakat juga, karena kita ibaratnya mungkin juga merasa bahwa orang-orang juga mungkin ada yang pengen gitu ikut serta apa namanya melihat tumbuh kembangnya Naka ini seperti apa sih, dan ya mohon doanya juga gitu, doa baiknya ya, mudah-mudahan Naka bisa terus apa namanya bisa terus tumbuh kembang dengan baik. Itu dulu sih, kalau kami sih nggak terlalu nekan atau nuntut dia harus bagaimana ya. Yang penting pokoknya dia bahagia aja. Hai, halo. Ada parenting khususnya nggak sih? Aman apa barusan? Ada parenting khususnya nggak sih dari Kak? Parenting khususnya enggak sih. Pokoknya saya sama Nona itu bahu-membahu lah pokoknya. Kami menjadi pasangan yang akan berusaha menjadi pasangan yang solid, yang ibaratnya apa ya, bisa saling menunjang satu sama lain untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau orang bilang itu kita akan menjadi Xavi Iniesta-nya gitu, tektokan. Harus begitu soalnya, jadi apa namanya suami istri, jadi bapak dan ibu itu memang nggak bisa kalau cuman ibunya doang. Harus ada bapaknya juga. udah Tapi menemukan ada- momen Ada ngerokok, maaf. Enggak, itu kok kena, Bang. Oh, kena. Tapi ada kesepakatan khusus nggak sih, mungkin kayak kalau bapaknya marah ibunya nggak boleh atau gimana gitu, ada nggak? Kalau kita sih sesuai situasi aja ya. Jadi kita nggak matok bilang yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Karena kan nanti jadinya anak milih. Kalau anak milih itu agak bahaya, karena nanti apa-apa dia cenderung lebih percaya sama bapaknya misalnya. Kayak bapaknya baik mulu, apa-apa diturutin. Nanti ibunya jadi kelihatan jahat.
Atau sebaliknya misalnya ibunya apa namanya nurut mulu, bapaknya yang suka negesin. Nggak bisa, harus berbagi tugas. Kalau memang dia lagi ibaratnya kurang, namanya anak ya, anak itu suka banget nyoba-nyoba, anak itu suka banget nyoba-nyoba. Jadi bukan dia mau bermaksud jahat atau nakal, bukan sama sekali, dia itu cuma nyoba aja gitu. Kalau penasaran kalau aku melakukan ini apa ya reaksi orang tua aku. Jadi kayak kalau memang dia melakukan sesuatu yang menurut kita jangan gitu, ya kita lihat aja posisinya. Lebih cepat siapa, misalnya saya yang larang, apa yang ngingetin gitu kayak nakal, sebaiknya jangan seperti itu, sebaiknya kita melakukan ini ya. Ibunya nanti yang mungkin akan ngambil posisi netral gitu. Jadi kita selalu apa namanya gantian apa tuh memang harus gantian. Jadi anak itu melihat kehadiran kita itu dua-duanya ada gitu. Udah menemukan ke polosan pertanyaan anak-anak masih bang, mungkin keren demen. Belum sih, sejauh ini Naka sih masih ngikut-ngikut aja sih, dia masih belajar gitu. Tapi lagi suka apa gitu mungkin? Suka eksplor apa gitu? Dia sekarang sih masih sama seperti dulu sih, belajar. Tapi kita juga maksudnya nggak nge-push dia untuk kayak umur segini harus sudah bisa membaca, umur segini harus sudah bisa berhitung. Enggak, sesenang-senangnya dia aja gitu. Bahkan kemarin main nih sama nenek kakeknya, itu lucu banget di Instagramnya, menarik. Ya, karena bapak kan kebetulan lagi berkunjung sama ibu kan. Jadi memang dia kalau pulang kampung juga kan biasanya main sama nenek kakeknya sih. Kayaknya dia juga makin besar, makin paham gitu keluarganya siapa-siapa. Jadi kayak, oh ini nenek lagi datang, jadi dia happy gitu. Juga suka diajakin ke festival musik gitu-gitu ya, biar mengenalkan atau bagaimana sih? Kebetulan karena dia di rumah juga memang suka musik-musik timur ya, kayak tabula bale, kemudian ngapain repot. Wah dia tuh suka banget itu. Apa paling gitu? Iya, malah dia tuh nyari-nyari Om Toton Karibo tuh kan dia nyari mulu tuh dia tuh. Terus kayak apa namanya lagu-lagunya selalu kita putarkan juga di rumah gitu. Jadi dia memang cukup akrab, familiar lah dengan lagu-lagu itu. Jadi kayak lagi ada event yang live ya kita bawa biar dia makin lihat, oh ini nih biasanya dia cuma lihat di YouTube misalnya, sekarang dia bisa lihat langsung. Jadi kelihatannya emang lagi suka musik. Dia lagi suka musik. Oke kali ya. Ya. Oh, sudah man? Ya. Terima kasih teman-teman. Iya, alhamdulillah tentunya senang banget ya bisa bertemu sama mereka yang artis senior papan atas, bisa bertemu aktor-aktor, bisa ketemu sama ya apa ya yang berpengalaman, gokil banget ya. Kayak wah momen banget nih. Jadi udahlah jadi diri sendiri. Karena kalau kita lari kita nggak bakalan bisa keluar dari zona kita sendiri. Tapi dirimu bakalan Menang. ini nggak sih? Bukan dong. Maksudnya ingin terjun ke dunia film nggak sih? Kemarin kan series ya. Ya alhamdulillah film juga ada, tapi belum tayang, nanti insya Allah umur panjang, tungguin aja ya. Iya. Menariknya lagi-lagi hari ini kamu sama kakak kamu, Kak Amanda, cewek lagi di dalam. Senang banget ya, apalagi dia sementara hamil kan. Iya, jadi ya mudah-mudahan anaknya lahir dengan sempurna aja dulu ya. Siapa sih pas tahu mau Ya. punya keponakan? Siapa? Kaget nggak sih? Kaget tahu, shock banget. Kasih kado kupikir kayak ada iPhone atau apa gitu. Pas kubuka, nah pas dibuka itu kupikir sikat gigi gitu. Ternyata itu iya alat apa ya, alat mengecek hamil apa enggak hamilnya gitu. Iya. Mau ngasih kado belum sih mungkin buat Kak Amanda? Ngasih apa ya? Udah piring sama sendok waktu pas pernikahannya beliau, pas sebelum beliau hamil, sebelum malam pertama gitu loh. Kayak ya kan malam pertama gitu kan hamilin dulu gitu kan. Iya kan? Iya. Sebelum itu udah aku kasih kado sama Kak Amanda, terus aku dapat kado banyak dan besar dari Kak Amanda kayak TV, emas, souvenir. Tapi mungkin bakal ngasih ke keponakan juga, ngasih kado. Ya mudah-mudahan aku bakalan ngasih sesuatu, insya Allah umur panjang kalau ada waktu ya, di antara
kau dan aku. Tapi bener nggak sih di kehamilan Amanda ini kamu disuruh jangan banyak-banyak bikin Kak Amanda kesel sama Kenny? Ya nggak tahu ya, pikiran mereka kayaknya kesal ya, pikiran aku biasa-biasa aja. Iya, jadi ya ini aku dengan diriku sendiri. Jadi kalau orang kesal kayak bengong gitu. Kalau orang marah sama aku bengong. Meskipun aku nggak ada salah, aku nggak ngomong apa-apa, mereka marah, aku bengong aja gitu. Tapi dirimu kalau misalnya Kak Amanda kesal, secara kan kamu kan udah dianggap sama adik gitu, sama Iya. Kak Amanda. Pernah nggak sih mungkin ada kata-kata yang bikin kayak langsung kok Kak Amanda seperti itu, kok kayak kesel seperti dengan kalau Kak Amanda lagi kesel? Paling cuman lebih waspada aja sih dalam ngomong sama Kak Amanda, apalagi dia kan sementara hamil kan. Takutnya dia marah-marah teriak, "Jar!" Terus langsung hamil keluar, unge gitu. Takut banget sih. Ya. Tapi mungkin perbedaan Kamanda pas sebelum hamil sama pada saat hamil yang kamu rasain gimana? Beda sih. Apa bedanya? Ya kemarin berapa ya? Tanggal 15, 16, 17, sekarang udah tanggal 25, 26, besok 27. Perbedaannya cuma di tanggal, di hari sih. Kalau perut kayaknya aman-aman aja, soalnya kayaknya mau masuk sebulan kan kehamilannya. Belum masuk sikap sebulan. maksudnya, Ya. perbedaan sikap. Oh, sikap lebih stay humble banget sih beliau. Serius. Beliau emang dari dulu stay humble banget yang aku kenal. Serius. Tapi kamu maunya nih keponakannya cewek apa cowok sih? Ya. Maunya cewek Keponakan apa cewek cowok? apa cowok nih? Aku tebak deh. Cewek apa cowok? Cewek juga boleh. Cowok juga boleh. Aduh. Lebih mirip siapa? Belum. Oh belum. Belum. Lebih mirip Alright. siapa sih kira-kira nanti udah tahu belum? Belum tahu ya. Ya mudah-mudahan aja lahirnya sempurna, cerah, sehat. Doanya deh untuk Kak Amanda yang sedang berkehamilan. Mudah-mudahan apa ya, bisa menerima semua keluh kesahku, bisa memaafkan semua kayak apa ya yang bikin emosi sama Kak Amanda. Maafkan aku yang biasamu. Berarti bisa dong menahan sikap kamu supaya Kak Amanda nggak marah-marah siapa lagi hamil, bisa lah. Ya bisa lah, mudah-mudahan bisa lah. Kalau beliau tambah marah ya udah, ngapain aku berhenti. Tapi biasanya alasan kamu godain Kak Amanda apa sih? Lucu kah atau gimana sih? Atau emang sengaja bergetan gemes? Gak ada kayak apa ya, pernah nonton film-film itu enggak sih, Jerry dan Tom? Tom and Jerry. Iya, Ya, kenapa tuh? iya kayak gitu. Jadi kalau Tom diam nih terus diganggu sama Jerry, ya Tom marah dong. Kalau enggak pura-pura nangis gitu. Nah begitu juga sebaliknya. Aku ngerasa kayak begitu juga, dan menurutku happy banget, senang banget. Aku sampai iri sama diri aku sendiri loh. Ini kan image kamu kan bagaikan Tom and Jerry. Tom yang jahil ke Jerry ataupun sebaliknya. Nah di momen Amanda yang kehamilan ini, ingin nggak sih menjadi adik yang berbakti, baik dan tidak jahil untuk Amanda? Iya mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah berpanjang bisa. Amin, mudah-mudahan bisa yang. Iya. Yang terutama jaga sikap aja sih. Jaga sikap, jaga omongan, jaga apa? Jaga jarak 3M. Coba dong janji ke Kak Amanda gimana biar Kak Amanda, aku janji aku nggak bakalan ngediamin Kak Amanda diam doang. Aku janji bakal mancing keributan duluan. Sehat selalu Kak. Love you. thank you. Oke, Fajar, terakhir.